Ya'hum bisanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di antara syarat-syarat sahnya seseorang itu ketika melakukan sholat, yang dimana syarat sholat itu ada berapa? Pak Ujan? Ada 5. Apa mas? Bersuci, Mas Muhari? Hah? Masuk waktu, Bang Juna? Menghadap kiblat, menutup aurat, Mas. Yang kelima, niat. Nah, dan kemarin kita telah membahas tentang 3 syarat, ya kan? Sekarang kita akan masuk ke syartur rabi', yaitu syarat yang keempat. Apa itu asyartur rabi'? Yaitu syarat yang keempat, istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Yaitu menghadap kiblat. Al-kiblah seperti yang kita tahu bahwasanya kiblah itu tempatnya di kota Mekah. Nah, ketika seseorang menghadap kiblat, yang ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Di situ ada beberapa keadaan. Yang pertama, al-qaribu minal Ka'bah. Orang itu dekat dengan Ka'bah. Dekat dengan Ka'bah, maka harus ainuha. Apa ainuha? Harus betul-betul dia menghadap persis ke arah Ka'bah tersebut. Jadi kalau seseorang itu berada di sekeliling Masjidil Haram dan dia bisa melihat Ka'bah, maka apa? Wajib langsung menghadap ke arah Ka'bah. Enggak boleh geser sedikit, enggak boleh geser kanan atau kiri. Betul-betul harus menuju ke arah Ka'bah. Kalau seseorang itu qarib minal Ka'bah. Kalau seseorang itu qarib dengan Ka'bah. Kalau seseorang itu al-ba'idu anil Ka'bah, jauh dari Ka'bah, kayak kita, jauh dari Ka'bah kita. Kita ngadep kemana? Maka apa? Jihaduha, kita menghadap ke arah Ka'bah. Kalau Ka'bah itu arahnya mana? Kalau kita barat. Maka apa? Ya sudah, kita menghadap ke arah barat. Gak perlu kita taklif sampai apa? Ini belok kanan sedikit, belok kiri sedikit, belok apa dan lain sebagainya, enggak. Sudah. Kalau Ka'bah itu memang di arah barat, kita wis ngadep barat. Karena kita jauh dari Ka'bah, sudah searah jihad. Kecuali memang kita dekat. Kalau dekat betul-betul ainuha. Tapi kalau seandainya jauh, cukup jihad, cukup arahnya saja. Terkadang seseorang itu takalluf sampai dia geser ke kanan berapa derajat sampai derajat. Kenapa? Karena Indonesia itu agak sedikit ke bawah, jadi harus belok kanan sedikit dan akhirnya enggak ketemu-ketemu. Karena kita jauh, cukup sudah ke arah barat saja jihadnya. Ini kalau keadaan kita dalam keadaan jauh. Kemudian di sana ada al-istisna, yaitu ada pengecualian. Kapan kita boleh nggak menghadap ke arah Ka'bah? Yang pertama al-ajiz, yaitu ketika kita nggak mampu untuk mengetahui ini arah kiblat kemana. Antum datang ke sebuah daerah, di sana nggak ada internet, antum juga nggak ada kompas, nggak ada tahu ini mana arah barat. Mau tanya ke orang nggak tahu, ya sudah, antum istihad. Bismillah, sholat menghadap yang kira-kira itu adalah merupakan arah kiblat. Kemudian apa? Antum sholat. Ini ketika apa? Antum sudah tidak bisa tanya, antum juga tidak ada kompas, antum nggak tahu bagaimana cara menentukan arah kiblat. Bismillah, istihad. Maka ini istisna, yaitu pengecualian. Kemudian termasuk di antara istisna yaitu apa? An-nafilatu lil musafiri fi sayri, yaitu orang yang sholat sunnah ketika musafir, ketika dalam perjalanan. Ini enggak apa-apa, enggak menghadap arah kiblat. Tapi ingat, sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka apa? Tetap untuk apa? Menghadap ke arah kiblat. Tetap menghadap kiblat. Antum lagi pengen sholat witir, ya sudah, antum semuanya di kereta, keretanya ngadep ke timur. Bismillah, Allahu Akbar. Bebas. Kenapa? Karena dia sunnah. Tapi kalau sholat wajib, antum harus cari, oh sepure ngetan, oh berarti saya harus berlawanan dengan arah jalannya kereta. Karena kereta mungkin ke
ke timur. Sama ketika kita juga naik bis semuanya. Tapi usahakan seseorang itu ketika dia sholat maka hendaknya apa? Semuanya kalau naik bis mungkin bisa di tempat istirahat. Alhamdulillah sekarang dimudahkan tempat istirahat banyak musola dan lain sebagainya. Nah, ketika di pesawat sama. Antum ketika di pesawat, makanya kalau di pesawat itu biasanya kan ada arah Ka'bah. Gitu. Kadang kita mau mengarah timur, arah Ka'bah itu agak ke sana. Biasanya kan seperti itu, arah ke sana atau arah yang lurus. Itu disuruh kita untuk apa? Untuk kita sholat menghadap ke arah Ka'bah. Karena apa? Karena itu adalah merupakan sholat fardu. Jadi sholat fardu itu wajib menghadap kiblat kecuali tadi ajiz, kecuali kita nggak tahu, kecuali kita nggak bisa tanya. Tapi alhamdulillah pesawat kita dikasih tanda sehingga itu tidak ajiz, tidak lemah kita untuk mengetahui dari arah kiblat. Ini adalah merupakan syarat yang keempat. Jadi syarat yang keempat itu harus menghadap kiblat. Paham? Di sana ada 3 masalah. Masalah yang pertama, kalau kita dekat dengan Ka'bah, bagaimana? Harus ainuha, harus zatnya Ka'bah kita hadapi. Kalau kita jauh, arahnya. Kalau seumpamanya di sana kita istisna, ada sesuatu yang dikecualikan. Salah satunya apa? Yaitu ketika kita nggak mampu untuk mengetahui arah kiblat. Sholat ke arah manapun yang kita yakini itu adalah kiblat. Kemudian boleh tidak menghadap kiblat kapan? Ketika sholat sunnah, ketika dalam keadaan musafir, kita boleh. Dan ini Rasulullah pernah lakukan. Rasulullah SAW sholat di tunggangannya ketika sholat sunnah. Ini berkaitan dengan masalah syarat yang keempat. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau kita berada di kendaraan dan kendaraan itu jalan, maka apa? Awalnya kita harus menghadap arah kiblat. Kalau semuanya nanti tiba-tiba dia belok-belok, ya sudah. Yang penting awalnya kita sudah menghadap ke arah kiblat. Seperti itu. Nah, sama, Pak Rudi? Sama juga? Oh, beda. Kalau di pesawat itu kan terkadang ada tempat sholat ada yang tidak. Nah, itu kalau di tempat duduk terkadang kita posisinya itu nggak bisa berdiri sempurna. Karena tidak semua pesawat itu ada musholanya. Yang saya tahu kan baru Saudi Airlines. Yang lainnya itu nggak ada. Sholat di tempat pramugari, di depan pramugari. Boleh. Boleh lah. Antum kalau naik kereta antum sholatnya di duduk, enggak kan? Bisa juga di anu. Banyak kekhawatiran. Ya jangan khawatir. Apa yang harus kita khawatirkan? Antum tahu kalau itu najis, kan nggak yakin juga antum. Ya sudah. Selama itu antum hukumi, oh itu suci, tidak ada teleknya di situ, ya udah antum sholat aja. Kan seperti itu. Nah, jangan khawatir, hilangkan keraguan. Apa yang harus kita ragukan? Ya, antum bisa pakai sejadah, alhamdulillah. Nggak usah ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Pak. Terus dikira WC semuanya najis kan enggak? Karena orang pipis juga disiram. Kan seperti itu. Ya kan? Masalahnya antum itu dikatakan najis kalau betul-betul antum tahu itu najis. Pada asalnya segala sesuatu itu tohir. Kita kembali kepada asalnya. Jangan justru kebalik. Asalnya najis, enggak. Asalnya itu tohir. Dikatakan najis kalau betul-betul di situ ada najis. Ya, bukan hanya lihat, semuanya antum tahu di situ ada kencingnya semuanya. Nah, antum tahu ini najis. Ya. Tapi kalau antum nggak lihat, cuma ragu-ragu, maka hukumi ke hukum asal, tohir, sudah suci. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Pas hari raya kemarin itu ya Pak, di tol ya Pak ya. Arah kiblat. Gak bisa turun. Kalau macet kan berhenti.
Sebenarnya kalau macet, apalagi 36 jam seperti itu mandek itu. Bukan macet, mandek. Harusnya turun, sholat di bawah. Ya paling enggak ngabari sopir, Pak saya tak sholat bentar. Gitu. Kalaupun macet, dia jalan macet padat kok sampai 36 jam seperti itu. Nah itu Pak, makanya. Jadi kalau sudah macet berhenti, sholat itu turun, sholat aja pinggir bis. Kenapa? Enggak ada masalah. Ju'ilal ardu tahuran. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu tahir. Bisa untuk tayamum dan bisa juga kita sholat di atas bumi tersebut. Kita itu kadang subhanallah sholat di atas bumi itu kayaknya kotor atau apa dan sebagainya. Tenang Pak, kita ini rendahan. Sudah. Kalau kita rendahan, kita rendahkan diri kita, nemplek bumi, di situ baru kita nikmatnya kita punya Rabbul Alamin. Udah itu aja. Ya masalahnya kita itu masih menghormati batuk kita itu. Padahal cuma batuk gitu. Ada yang lain? Ya, Pak. Kalau kita udah sholat, kan kalau bimbang Bakoni itu ada tandanya kalau ke arah Bakoni, berarti ke sini ke arah Barat, berarti ke sini. Kita ikutin. Nah setelah selesai, ada yang kasih tahu, Mas kalau sandar beda Mas sini. Perlu diulang. Kalau masih ada waktu ulang-ulang. Kalau kita salah, kemudian ada yang ngasih tahu kita, Mas salah kiblat, kita ulang. Nah, itu. Cukup? Oh, ada tambahan. Di luar dari arah kiblat. Saya punya pengalaman di tempat kerja. Nah, jadi ada yang sholat jamaah. Terus mereka sholat isya. Mereka itu setelah selesai sholat, ternyata mereka itu Salah kiblat. bukan salah, Kurang sholat. Semuanya itu kurang sholat. Tapi mereka berdebat, enggak benar, iya enggak benar gitu. Pada akhirnya ada yang mungkin bahwasannya memang kurang gitu. Nah apa yang harus dilakukan mereka sebenarnya, karena Nambah. mereka pulang makan gitu. Oh, enggak, nambah. Walaupun sudah jedanya lama. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, nambah. Rasulullah sampai masuk rumah. Rasulullah sampai masuk rumah, tanya ke Abu Bakar ketika ditegur, benar enggak ini? Sempat ragu, tapi kok banyak yang menyaksikan kalau Rasulullah kurang, akhirnya Rasulullah nambah. Apakah sendiri-sendiri atau Kalau jamaah ya jamaah. Kalau masih ada jamaahnya. kalau nggak ada imamnya nggak ada? Ya siapa yang jadi imam untuk nambah? Gitu aja. Harus berjamaah. Sujud sahwi. Jelas sujud sahwi. Sudah? Syarat yang kelima sebelum azan. An-niyah. Niat ini adalah syarat yang kelima. Apa itu niat? Azmul qalbi, yaitu keinginan hati untuk melakukan sesuatu itu yang disebut dengan niat. Nah, niat itu ada macam-macamnya. Yang pertama, niatus shalah al-muayyanah. Jadi kalau antum mau sholat, itu harus antum niatkan, anak ini mau sholat tahiyatul masjid, atau anak ini mau niat sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu antum harus niatkan. Makanya anak pernah sampaikan, ya kan, antum niat berangkat dari rumah dulu. Kalau kita mau bantah orang-orang yang dia talafut niat, usolli dan lain sebagainya, pasti kita jawabnya, loh, antum berangkat dari masjid, dari rumah, niat apa? Kan nggak mungkin antum niat ke masjidnya dodolan. Pasti niatnya sholat kan? Ya sudah, itu niat gitu. Iya, saya tahu niat. Tapi ketika masuk, antum berangkat dari rumah, niat sholat maghrib. Ketika masuk ternyata ada waktu untuk tahiyatul masjid. Antum ketika sholat Allahu Akbar, nggak niat. Kan antum merubah niat tadi itu. Ngerubah niat itu harus ada. Makanya niat itu syarat. Niat dalam sholat itu yang harus diperhatikan anwa'uha, macam-macamnya. Yang pertama, muayyanah. Ini niat kita ini macamnya itu untuk sholat apa? Apa sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, itu harus kita niatkan. Kemudian macamnya yang kedua, antum sholat ini jadi imam atau jadi makmum? Jadi imam atau jadi makmum?
Atau antum sholat sendirian? Itu harus ada. Harus ada. Makanya terkadang kita itu saking menyepelekan, maaf, talafudz bin niyah. Karena memang teman-teman banyak mengatakan talafudz bin niyah itu apa? Bid'ah kan, seperti itu kan. Akhirnya betul-betul wis pokoknya enggak ada talafudz, saya masuk masjid Allahu Akbar. Baru setelah Allahu Akbar sholat apa? Baru niat. Gitu loh. Niat itu syarat. Namanya syarat itu sebelum sholat. Bukan ketika sholat atau di dalam sholat, enggak. Makanya harus ada. Antum ketika mau takbir itu, kenapa kok Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i itu ada talafudz bin niyah untuk ini loh, menentukan ini loh. Niatnya itu, anwaknya itu, macamnya itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Anak ini mau sholat duhur, sholat asar, anak ini mau jadi makmum atau mau jadi imam atau sholat sendiri. Itu harus ada. Harus ada. Kapan sih waktunya niat ini? Beliau mengatakan apa? Ma'at takbir, bersamaan dengan takbir. Au qubailihi, atau sebelumnya dalam waktu yang singkat, fil waqti. Jadi niat itu bukan ketika apa? Pas Allahu Akbar, antum setelah Allahu Akbar baru mana sholat duhur ini. Enggak sah sholatnya. Karena apa? Syaratnya enggak terpenuhi. Syarat sahnya sholat itu yang kelima apa? Niat. Mahalluha, tempatnya di mana niat ini? Baru tempatnya itu di qalbi, di hati. Makanya dalam madhab Syafi'i itu mereka mengatakan ini sunnah. Ini sunnah. Itu yang mereka anggap. Kenapa? Karena mereka harus mengingatkan apa? Mengingatkan dirinya bahwasanya niat itu harus ini loh. Oleh karena itu perkara sekarang ya antum sering terjadi. Antum imam, ya antum makmum. Habis itu dia udah niat jadi makmum. Allahu Akbar, niat jadi makmum. Masbuk. Habis itu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdiri. Datang orang, teplek, ceplok. Gitu kan? Ngerubah niat. Kok ngerubah niat di dalam sholat? Piye terus? Itu kebiasaan kan? Tiba-tiba makmum ngerubah jadi imam. Sah apa enggak? Hah? Sah apa enggak? Oh, niatnya jadi makmum kok terus berubah jadi imam? Gimana? Imam Ahmad enggak sah. Enggak sah makmuman sama makmum. Tahu enggak? Dia sholat sendiri. Kalau mau dia cari dengan yang lain. Jangan neplok makmum yang masbuk. Karena dia sudah makmum, posisinya dia makmum, enggak akan pernah jadi imam. Gitu lah. Karena enggak boleh merubah niat itu di dalam tengah-tengah sholat. Namanya niat, kapan waktunya? Ketika takbir atau sebelum takbir. Makanya ketika ngerubah niat di tengah-tengah, maka dikatakan tidak sah. Dia tetap sholat sendiri. Nah ini yang harus banyak diperhatikan. Kalau Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i di dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena bolehnya makmum itu ngerubah niat menjadi imam itu bukan sesuatu yang fardu, tapi itu sunnah bagi imam. Niat imam itu fardu. Imam niat menjadi imam itu sunnah. Tapi kalau makmum niat untuk jadi makmum itu wajib. Yang neplek memang niatnya jadi makmum. Nah yang itu niat jadi imam itu nggak apa-apa, ngerubah di tengah-tengah. Tapi kalau dalam kaidahnya Imam Ahmad, maka apa? Nggak bisa makmum tiba-tiba jadi imam itu nggak bisa di tengah-tengah. Karena apa? Dari awal kalau di dalam mazhab Hambali itu apa? Anwaknya itu jenis antum mau melakukan ibadah itu harus jelas terlebih dahulu. Mau jadi makmum atau mau jadi imam. Itu harus di awal. Makanya ini harus diperhatikan. Antum ketika sholat masuk masjid harus ditentukan anak ini mau sholat tahiyatul masjid atau mau sholat sunnah atau mau sholat apa dan sebagainya. Bukan seperti yang sering kita dengar, antum anak keluar dari rumah sudah niat. Niat apa? Anak tahu antum niat ke masjid. Tapi sholat apa? Itu harus ditentukan. Harus ditentukan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada yang ditanyakan? Waktunya sudah mau habis soalnya. Kalau kita sendiri
Nah, ya itu tadi kembali kepada yang tadi. Nah, antum mau menjalankan kaidahnya di dalam mazhab Hambali atau di dalam mazhab Syafi'i? Jumhur gimana? Hah? Pendapat yang kuat secara jumhur. Allahu a'lam bishawab. Kalau Anda sendiri ya Hambali. Maksudnya secara kaidah memang niat itu di awal. Namanya niat syarat itu di awal, tidak ada niat itu di tengah-tengah. Jadi nggak bisa berubah ya. Iya, nggak bisa berubah. Tapi kalau seandainya yang ngekok itu apakah dia tetap terima? Iya, dia makmum. Karena dia niat. Walaupun kita mendapat pegangnya Imam Ahmad, kita sebagai Imam. Loh, makanya antum coba pernah dengar nggak nasihatnya Ustaz Firanda? Jangan pernah nepok. Iya. Iya kan? Antum pernah kan? Kenapa? Karena beliau sebenarnya ingin mentarjihkan pendapatnya Imam Hambali. Karena antum nepok, dia akan bingung, ana mau jadi imam atau enggak. Gitu loh. Apalagi nih, yang ditepok dia Hambali. Makanya kan seperti ini, kan bingung gitu kan. Apalagi sholat di sampingnya didorong. Ini yang didorong juga nggak paham. Ini piye toh kan susah kan seperti itu. Nah, ini pentingnya seseorang belajar ilmu fikih itu harus tahu seperti itu. Apa? Sholat sendiri solusinya. Kalau enggak nunggu teman yang lain. Imamnya batal. Udzur, beda permasalahannya. Karena harus ada yang gantikan. Seperti itu. Kan nggak mungkin sholat sendiri-sendiri langsung. Jadi harus ada yang badali. Seperti itu. Kalau dia itu yang pendapatnya Imam Ahmad, itu sebagai master dia terjemah aja. Sebagai itu apa? Terus ada yang mengatakan Ya itu makanya kita kasih isyarat. Jangan nepok kita. Gimana caranya untuk ngasih isyarat? secara sunnah juga kan nggak ada neplok-neplok. Iya makanya. Itulah makanya itu pentingnya tadi. Kenapa kita harus thalabul ilmi syar'i? Supaya ibadah juga benar. Seperti itu, Pak. Iya, masuk. Itu termasuk di antara anwa macamnya. Jadi nggak boleh merubah tiga jadi satu aja. Apanya? Di tengah-tengah enggak? Kalau jamaah sholat tarawih gitu, witir kita nggak tahu imamnya mau 3 atau mau 21. Iya. Makanya imamnya juga ngasih tahu gitu. Sorry, itu pentingnya subhanallah ya. Itu khilaf yang selama ini kita anggap sesuatu yang besar, kita bid'ahkan dan lain sebagainya, tapi ternyata itu penting dalam ibadah seperti itu. Jadi insyaallah kita cukupkan karena sudah maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.